Tujuan praktikum ini adalah untuk memahami metabolisme karbohidrat pada proses fotosintesis. Dasar teorinya, karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu metabolisme karbohidrat adalah dengan fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan suatu proses pembentukan zat organik dari zat anorganik dengan bantuan cahaya matahari. Berikut adalah reaksi fotosintesis. 6CO2 tambah 6H2O dengan bantuan sinar matahari dan juga klorofil atau zat hijau daun menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Pada tahun 1860, Sal membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Dalam percobaannya tersebut, beliau menggunakan daun segar yang sebagian daunnya dibungkus dengan kertas timah. Kemudian setelah beberapa saat daun tersebut direbus serta dimasukkan ke dalam alkohol dan ditetesi dengan yodium. Hasil dari percobaannya, beliau menyimpulkan bahwa warna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah menandakan adanya amilum. Sementara pada daun yang ditutupi dengan kertas timah itu berwarna pucat. Sebelum menuju cara kerjanya, kita harus menyiapkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan syah kali ini. Yang pertama ada alatnya ada aluminium foil, tip kertas, penanas air panas, dan juga wadah benang yang digunakan dalam uji. Kemudian ada bahan yang kita gunakan yaitu alkohol 70%, obat merah, air, serta tanaman yang akan kita pakai daunnya.
Berikut adalah data pengamatan yang saya dapatkan ketika praktikum. Mari kita bahas satu persatu setiap perlakuannya. Pada praktikum ini, tanaman yang digunakan adalah pohon mangga dan pohon kersen. Pada pohon mangga dipilih daun yang masih muda, sedangkan pada pohon kersen dipilih daun tua. Perlakuan pertama adalah penutupan sebagian daun dengan aluminium foil yang bertujuan untuk menghalau sinar matahari terserap oleh sebagian daun. Jadi ketika bagian daun tersebut tidak terkena matahari, maka bagian daun tersebut tidak dapat difotosintesis. Nah, perlakuan kedua adalah merebus daun dengan air mendidih, bertujuan untuk mematikan sel-sel yang ada pada daun. Kemudian perlakuan ketiga ada ekstraksi daun dengan menggunakan alkohol. Perlakuan ini bertujuan untuk melarutkan klorofil yang ada pada daun. Kemudian perlakuan yang terakhir ada menatasi daun dengan obat merah. Nah, obat merah ini digunakan sebagai indikator adanya amilan. Reaksi positif akan menunjukkan warna biru kehitaman pada daun, sedangkan reaksi negatif tidak akan menunjukkan perubahan warna. Nah, pada praktikum ini, daun muda mangga menunjukkan reaksi positif, ditandai dengan perbedaan warna antara daun yang tidak ditutupi dengan daun yang tertutupi. Daun yang tidak ditutupi aluminium foil terlihat lebih pucat dibandingkan dengan daun yang tidak tertutup. Sementara pada daun kersen hanya terjadi sedikit perbedaan warna. Hal tersebut terjadi mungkin dikarenakan penutupan aluminium foil yang kurang rapat dan atau perebusan daun yang kurang lama serta ekstraksi alkohol yang kurang lama. Karena perebusan yang saya lakukan pada praktikum kali ini dilakukan dengan bersama-sama antara daun tua dan daun muda. Padahal mungkin seharusnya itu dipisahkan karena daun muda dan daun tua sepertinya membutuhkan waktu yang berbeda untuk melarutkan si klorofilnya ataupun mematikan sel-sel yang ada di daun tersebut. Sehingga proses perusakan sel-sel daun serta pelarutan klorofil oleh alkohol pada daun tua kurang maksimal. Selanjutnya langsung kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa reaksi fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Hal tersebut dibuktikan dengan bagian daun yang tertutupi aluminium foil tidak teridentifikasi adanya amilim sebagai hasil fotosintesis. Berdasarkan percobaan ini, bagian yang tertutup daun berwarna lebih pucat yang menandakan tidak adanya amilim di dalamnya. Daun muda mangga terlihat jelas ketika didokumentasikan, sementara pada daun tua kersen tidak terlihat dengan jelas. Itu dia percobaan yang saya lakukan. Semoga bermanfaat.